Oke, kita masuk ke pembelian yang tidak mempengaruhi kendali. Di sini hanya mempengaruhi persentase kepemilikan saja. Dengan kata lain, ketika di sini pengendaliannya tersebut masih dari memiliki kendali, gitu ya, memiliki kendali. Ketika dia membeli lagi, maka kendalinya tersebut tidak akan berpengaruh. Dengan kata lain, tetap memiliki kendali signifikan terhadap perusahaan tersebut. Nah, ini dikatakan pembelian tidak memiliki pengaruh kendali ya. Jadi kendali tetap menjadi kendali atau tidak kendali tetap menjadi tidak kendali. Oke, kita contohnya di sini ada tanggal 1 Januari. P membeli 70% saham S senilai 720 secara kas. Nilai wajar dari aset neto S yang dapat diidentifikasi adalah 960. Nah, nilai wajar tersebut dari kepentingan non penggali 420. Dari transaksi ini maka timbul goodwill. Kenapa bisa timbul goodwill? Karena kita tahu ya, ini kan kepemilikannya si P, terus ada NCI 720. Nah, fair value-nya adalah 960, maka nilai yang tercatat kan harusnya adalah 720 plus 420. Harusnya adalah 1 juta 140. Maka dengan demikian kalau dikurangi dengan 960 akan muncul goodwill 180 ya ribu. Nah, pada tanggal 31 Desember P membeli lagi 10%. Nilai saham S dari NCI senilai 170 dan nilai tercatat pada saat itu 10% itu dari saham S senilai 170, berarti dia beli 10% itu senilai 170 ya. Nah, nilai tercatat pada saat itu adalah 1.070.000. Oke, naik berarti nilainya. Bagaimana perlakuan tambahan perolehan kepemilikan saham yang 10% tersebut? Nah, tadi karena di sini tidak memiliki pengaruh kendali, coba kita lihat sekarang. Nah, aset netonya kan S akan naik 110. Kenapa? Dari awalnya 960 menjadi 1.070.000. Nah, sehingga nantinya NCI juga naik. Kenapa? Karena NCI tersebut 30% tetap ya kepemilikannya kan. 30% dikalikan dengan 110 sama dengan 33. Ini NCI ya. NCI-nya dulu ya, kita cari ya. Nah, P telah membeli tambahan 10% dari NCI tersebut. Tidak ada penyesuaian goodwill atas perolehan saham berikutnya. Nah, contoh berarti dengan demikian nanti kita beli ya NCI tersebut sebesar 10%. Nah, pertama kita hitung dulu ya. NCI 1 Januari 2016 adalah 420. Ini sebelum pada saat dia menghitung goodwill ya atas terjadinya transaksi di tanggal 1 Januari. Oke. Nah, kenaikannya 110 itu dapat dari 960 dikurangi dengan 1.070.000 sehingga dapat 33. Maka nanti total sebelum dia memiliki pembelian di goodwill di NCI yang 10% tersebut adalah 453.000. Nah, berarti 453.000 tersebut kalau dibeli 10%-nya oleh P dari harga 453.000 tersebut adalah 151. Nah, saldo NCI-nya berarti tinggal nih NCI ending ya di 31 Desember adalah 302. Kita lihat nilai wajar kita adalah 170. Ini harga beli. Sesuai dengan yang ada di soal ya. Harga belinya 170. Kita nilai tercatatnya adalah 151 sehingga nanti akan muncul disebut dengan rugi. Kenapa? Harga beli lebih besar dibandingkan dengan nilai yang tercatat gitu ya, saldo NCI yang tercatat. Sehingga dengan demikian nanti kita jurnal adalah investment sebesar harga si NCI-nya, ada additional paid in capital karena tadi tidak mempengaruhi kendali 19 juta gitu ya, pada cash 170. Ini cashnya sesuai dengan yang dibayarkan. Nah, 1 Januari 2016 P membeli 70% saham S senilai 700.000 secara cash. Nilai wajar dari aset neto S yang dapat diidentifikasi adalah 960. Dari transaksi ini timbul goodwill 40. Nah, ini kalau nggak ada NCI-nya, berarti kita bagaimana mencari untuk nilai yang tercatat di S tersebut. Nah, kita dengan cara ya seperti biasa ya, berarti perbandingan 700.000 dibagi dengan 70%-nya sehingga dapat hasilnya sekian baru dikurangi dengan 960. Nah, menghasilkan 40.000 goodwill-nya. Nah, dari 40.000 tersebut gitu ya, ternyata di 31 Desember P membeli lagi 10% dengan harga 120. Kalau tadi belinya 170 ya. Karena kita belinya 120. Nilai tercatat pada saat itu adalah sama nih, 170, tapi nggak ada
NCI awalnya ya. Sehingga aset netonya tetap sama 110, maka nanti kalau kita kalikan tetap 33 tapi ada perbedaan di sini nantinya. Kenapa? Karena harga belinya 110 gitu ya. Dan juga nantinya pada tanggal 1 Januari 2016 pengalinya adalah 1 juta ya. Dia kan belinya adalah tadi ya. Ya, sekian. Oke. Ini dikali dengan 30% dikali dengan 1 juta. Kenapa bisa 1 juta? Karena kita tahu 70% senilai 700.000. Berarti kalau 30%-nya adalah berarti 300.000 gitu ya. Kenaikannya adalah tadi 33 sehingga didapat 333. Yang dibeli sama P 10%, maka dapat 111.000. Yang kita beli adalah 120. Maka 120 dikurangi dengan NCI yang kita dapatkan adalah 111.000, maka akan muncul yang disebut dengan rugi pembelian, yaitu sebesar 9.000. Jurnalnya masih sama, yaitu investment in S pada additional paid in capital pada cash. Nah, itu untuk bab 2 yang yang soal 2 ini terkait pembelian yang tidak memiliki kendali. Ini berarti dengan kata lain tidak mempengaruhi kendalinya dari mulai memiliki kendali sampai dengan memiliki kendali, atau mungkin dari yang tidak memiliki kendali tetap tidak memiliki kendali. Jadi intinya seperti itu. Oke.